Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Hamdani Mawaridi dengan NIM 2006051101011. Saya dari kelas praktikum struktur data G. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal praktikum modul 3. Soal yang pertama yaitu implementasi stack, membuat program pembalik kata. Nah, di sini ada kelas stack, pembalik, dan juga app pembalik. Kita masuk ke kelas stack. Kelas stack ini hampir sama dengan yang ada di modul. Hanya saja ini tipe datanya kita ubah menjadi char. Nah, di sini membuat array-nya dengan kapasitas max size berdasarkan parameter atau argumen yang dimasukkan nanti. Nah, public push ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam array. Public pop ini mengambil data dari array. Kemudian pick ini untuk mengambil data paling atas atau pada indeks terakhir. Sedangkan public boolean is empty ialah mengecek apakah array-nya kosong atau tidak. Nah, untuk public boolean is full yaitu untuk mengecek apakah array sudah penuh atau belum. Nah, kita lanjut ke kelas pembalik. Nah, ada metode public void balik dengan parameter string kata. Kemudian objek stacks. Nah, di sini deklarasi char isi. Kemudian perulangan for integer i sama dengan 0 sampai i kurang dari kata.length. Kata.length ini yaitu panjang kata. Misal kita punya kata bakso, nah maka kata.length-nya ini adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut ke isi sama dengan kata.char add indeks ke i. Nah, metode char add ini digunakan untuk memecah katanya berdasarkan indeksnya. Jadi misalkan ini perulangan i sama dengan 0, maka pada indeks ke 0 yang dikembalikan yaitu huruf B ini, indeks ke 1A, indeks ke 2K, dan seterusnya. Lalu kita push isi ini per hurufnya tadi, kita push ke dalam array. Lalu untuk public string membalik dengan parameter stack. Ini deklarasi kata dibalik. Kemudian perulangan while jika array tidak kosong maka akan menjalankan ini kata dibalik ditambah stacks.pop. Start.pop ini mengambil data pada array tadi, mengambil tiap hurufnya, yaitu dari indeks paling belakang atau tumpukan paling atas. Nah, lalu setelah ditambah ini, setelah array kosong, maka metode ini akan mengembalikan nilai dari kata dibalik, variabel kata dibalik ini. Kemudian lanjut ke kelas app pembalik. Nah, di sini ini untuk kita memasukkan inputnya, yaitu saya menggunakan scanner. Nah, di sini lalu ini kita membuat array dengan kapasitas 10. Ini membuat objek dari kelas pembalik. Nah, string kata kasur, ini kata yang akan kita balik. Nah, kata ini akan masuk sebagai argumen di metode balik, sehingga nanti akan memanggil metode membalik untuk hasilnya seperti ini. Nah, kasur dibalik jadi rusak. Lalu untuk yang bawahnya yaitu while, perulangan while ini berjalan terus menerus karena nilainya true. Masukkan kata, string kata sama dengan input dot
next line. Nah, ini untuk mengambil input dari konsol. Misal kita masukkan bakso, maka ini bakso tadi akan menjadi argumen pada metode balik ini. Lalu akan dibalik dengan cara memanggil metode membalik. Nah, menjadi oskap. Soto menjadi otos. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu implementasi QW, yaitu program simulasi antrian. Nah, di sini ada kelas QW. Di sini ada public QW integer size, kemudian public void insert. Ini untuk memasukkan nilainya. Ini ada kondisi jika array full, maka akan mencetak value ini adalah nilai yang dimasukkan nanti antrian masih penuh. Jika belum full, maka akan menjalankan ini Q array index plus rear. Nah, karena ini plus rear, maka dimulai dari 0 karena awalnya -1. Lalu kita cetak value plus masuk antrian. Lalu di sini n items increment plus. Nah, lalu ada public string remove. Nah, di sini ini untuk mengambil datanya. String temporary Q array front, artinya indeks paling depan. Lalu nilai indeks paling depan tadi diisi dengan kosong. Lalu ada front plus increment front. Jika front sama dengan max size, maka front akan dikembalikan nilainya menjadi 0. Lalu n items decrement. Nah, selanjutnya akan mencetak temporary plus keluar antrian. Nah, temporary ini adalah pada indeks yang paling depan ini. Lalu akan mengembalikan temporary. Nah, di sini ada metode display, yaitu untuk menampilkan datanya. Nah, di sini ada integer temporary this front. Lalu ada perulangan integer i sama dengan 0 sampai i kurang dari rear. Rear adalah indeks paling belakang. Misal indeks paling belakangnya 3, maka perulangan dari 0 sampai 3. Lalu i++ ini increment. Nah, di sini akan mencetak array index ke front plus. Nah, jika front sama dengan max size, maka front akan dikembalikan menjadi 0. Lalu ini front diisi dengan temporary. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelas antrian app. Nah, di sini kita memasukkan datanya dengan memanggil metode insert. Ya, ini saya membuatnya kapasitas arraynya yaitu 4. Nah, di sini memanggil metode display. Lalu ini perulangan jika array tidak kosong, maka akan menjalankan metode remove, kemudian menjalankan metode display. Nah, jika array sudah kosong, maka akan mencetak antrian kosong dan 0%. Lalu menampilkan data arraynya. Kita run. Nah, di sini Andi masuk antrian, Ahmad masuk antrian, Satrio masuk antrian, Afrizal masuk antrian. Karena tadi saya arraynya kapasitasnya 4, maka untuk Sukron dan Mahmud itu
tidak bisa masuk antrian karena masih penuh. Lalu ini isi antriannya, yaitu Andi Ahmad Satrio Afrizal. Nah, ini akan keluar satu persatu dari indeks paling depan, yaitu Andi keluar, maka antrian yang paling belakang ini kosong. Lalu antrian yang tadi pada urutan nomor 2 akan berpindah ke urutan nomor 1. Begitupun seterusnya sampai antrian kosong dan 0%. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.